Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil optimalisasi formasi tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agama memasuki tahap akhir. Sebanyak 10.300 peserta dinyatakan lulus seleksi P3K Kementerian Agama hasil optimalisasi formasi 2022 menerima surat keputusan pengangkatan sebagai ASN. Penyampaian SK dan pengambilan sumpah jabatan PPPK Kementerian Agama dibuka secara resmi oleh Sekjen Kemenak Nizar Ali secara daring dari Jakarta. Disusul Satuan Kerja Kementerian Agama yang mendapat alokasi pengisian kebutuhan jabatan PPPK Formasi 2022 secara luring oleh pimpinan Satker masing-masing, termasuk di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Penyampaian SK dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenak Kalteng Nur Fahmi di Asrama Haji Palangkaraya. Kepala Kanwil Kemenak Kalteng Nur Fahmi mengatakan PPPK di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menerima SK pengangkatan sebanyak 165 orang terdiri dari jabatan arsiparis, peranata komputer, pengembang teknologi pembelajaran, perencana, penyuluh agama, dan guru mata pelajaran. Ia berharap para PPPK yang mendapatkan SK pengangkatan bisa menjadi motor penggerak moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa Indonesia di samping memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara dalam kesempatan ini juga sekaligus dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kerja tahun 2024 bagi jabatan pimpinan Kementerian Agama. Penandatanganan perkin dilakukan ke Kanwil Kemenak Kalteng Nur Fahmi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pembimas pada Kanwil Kemenak Kalteng, serta Kepala Kantor Kemenak Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini dilakukan pula penandatanganan Fakta Integritas Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai sarana melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Satuan Kerja Kemenak Provinsi dan Kabupaten Kota di Kalteng dalam pelaksanaan program dan anggaran 2024. Kami membagikan SK P3K optimalisasi formasi tahun 2022 dan ini kami berharap kepada para penerima SK P3K ini agar lebih semangat kerjanya. Dan memang kita tahu bahwa para tenaga honorer, tenaga kontrak yang ada ini sudah berpengalaman, sehingga punya pengalaman, pengetahuan dan wawasan dan bisa lebih semangat lagi ketika sudah menerima SK P3K ini. Pimpinan satker yang ada di lingkungan Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota itu jangan hanya sekedar seremonial, kami berharap itu agar dapat dilaksanakan dan diimplementasikan, betul dilaksanakan dan dipedumani, dipahami, dipedumani dan dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga bisa bekerja punya pedoman yang jelas, ada anggarannya dan ada programnya untuk dilaksanakan tahun berikutnya, tahun 2024 yang akan datang. Adanya perkin diharapkan dapat menjadi acuan bagi pejabat eselon 3 sebagai pimpinan Satuan Kerja Kemenak dalam pelaksanaan tugas kerja dan anggaran pada Satuan Kerja yang dipimpinnya selama 1 tahun ke depan mulai 1 Januari 2024. Dan penandatanganan perkin dapat mewujudkan komitmen serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Retri Herayu dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.